Kekuatan militer Indonesia makin setara dengan kekuatan militer Prancis dan Brazil. Pembicaraan mengenai peringkat militer Indonesia tahun 2024 menjadi satu di antara topik hangat yang jadi perbincangan di saat ini. Satu di antaranya yaitu yang menjadi acuan untuk ranking militer dunia adalah indeks dari Global Firepower atau GFP. Baru-baru ini GFP Ranking baru saja merilis peringkat militer dunia di 2024 yang menjadi acuan siapakah negara dengan kekuatan militer terkuat di muka bumi. Lalu, berapa peringkat militer Indonesia di Global Firepower Index 2024 ini? Di tahun 2024 ini, kekuatan militer Indonesia semakin kuat menempel ketat dengan Brazil dan Prancis dan dianggap lebih baik daripada Iran hingga Mesir juga Israel. Bahkan Australia yang digadang-gadang menjadi kekuatan utama di Oseania juga jauh tertinggal di bawah Indonesia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 13 dunia dalam ranking atau peringkat Global Firepower 2024 dengan mendapatkan nilai 0,2221 Power Index. Dari segi posisi, Indonesia naik 2 tingkat lantaran tahun lalu di tahun 2023 masih berada di tangga 15 dunia. Wow, semakin kuat Indonesia. Global Firepower menggunakan berbagai macam variabel untuk menentukan peringkat militer negara-negara yang mereka rilis. Sejumlah aspek yang umumnya diperhitungkan dalam ranking Global Firepower adalah jumlah unit militer, baik alutsista maupun personel militer, keuangan, logistik, serta posisi atau geografis. Saat ini Indonesia memiliki kekuatan angkatan udara dengan jumlah 441 unit pesawat. Angkatan laut memiliki 221 unit kapal, serta angkatan darat memiliki 2.140 unit kendaraan lapis baja. Dari sisi anggaran militer, Indonesia juga terbilang besar, yakni mencapai lebih dari 133 triliun rupiah. Berbekal anggaran tersebut, Indonesia dewasa ini dapat mengakuisisi sejumlah peralatan militer seperti kapal selam Changbogo Class dari Korea Selatan, tank medium Harimau dari Turki, kapal perang Sigma Class, serta pesawat F-16 dan helikopter Apache dari Amerika Serikat. Jika mengacu pada peringkat Global Firepower 2024, Indonesia memiliki kekuatan yang nyaris setara dengan Turki, Brazil, Mesir, Ukraina, dan Australia. Sementara peringkat 5 besar dunia diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India, dan Inggris Raya. Berdasarkan peringkat tersebut, Indonesia juga layak waspada, mengingat ada negara-negara besar yang memiliki potensi konflik serta perebutan hegemoni di wilayah Laut Cina Selatan, yakni antara lain ada China dan tentunya Amerika Serikat. Stabilitas kawasan Laut Cina Selatan patut menjadi perhatian bagi Indonesia. Pasalnya, kawasan tersebut berbatasan langsung dengan wilayah utara Kepulauan Natuna Indonesia, tepatnya Kepulauan Riau. Tak hanya itu, konflik Laut Cina Selatan juga bakal menyeret sejumlah negara ASEAN. Bahkan, bukan tidak mungkin bagi Indonesia sendiri. Kesiapan militer menjadi salah satu faktor penting bagi sebuah negara untuk menghadapi maupun menghindari sebuah konflik. Sebuah negara dengan kekuatan militer yang besar tentu bisa menjadi faktor deteren yang efektif untuk mencegah negara lain yang punya niatan buruk kepada negara tersebut. Meski saat ini menduduki peringkat pertama terkuat di Asia Tenggara, Indonesia tetap perlu meningkatkan kekuatan militernya dari tahun ke tahun. Mengingat para pihak yang punya potensi konflik di kawasan ini memiliki kekuatan global juga, terutama yang terafiliasi dengan Amerika Serikat dan juga di sisi lain yakni Tiongkok yang semakin kuat di seluruh dunia. Berikut daftar 20 besar peringkat Global Firepower terbaru per awal tahun 2024.
Posisi ke-20 ada Polandia dengan skor 0,3406. Di posisi ke-19 ada Vietnam dengan skor 0,2855. Di posisi 18 ada Israel dengan skor 0,2757. Di posisi ke-16 ada Iran dengan skor 0,2712. Di posisi 15 ada Australia dengan skor 0,2567. Di posisi 15 ada Ukraina dengan skor 0,2516. Di posisi 14 ada Mesir dengan skor 0,2224. Di posisi 13 ada Indonesia dengan skor 0,2221. Di posisi 12 ada Brazil dengan skor 0,2151. Di posisi 11 ada Turki dengan skor 0,2016. Di posisi ke-10 ada Italia dengan skor 0,1973. Di posisi ke-9 ada Prancis dengan skor 0,1848. Di posisi ke-8 ada Jepang dengan skor 0,1711. Di posisi ke-7 ada Pakistan dengan skor 0,1694. Di posisi ke-6 ada Korea Selatan dengan skor 0,1505. Di posisi ke-5 ada Inggris Raya dengan skor 0,1435. Di posisi ke-4 ada India dengan skor 0,1025. Di posisi ke-3 ada Cina dengan skor 0,0722. Di posisi kedua ada Rusia dengan skor 0,0714 dan di posisi pertama masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan skor 0,0712. Meskipun demikian, posisi tiga besar ini yakni dipegang oleh Amerika Serikat, Rusia dan Cina sebenarnya punya kekuatan yang hampir setara, mengingat skornya yang sangat-sangat berbeda tipis, yakni 0,07 sekian-sekian. Ini artinya kekuatan dunia sudah semakin bergerak ke arah timur, di mana Rusia dan Cina adalah sekutu abadi yang tentunya Amerika dan NATO serta sekutu-sekutu lainnya harus berhati-hati dengan kekuatan timur yang semakin kuat dan besar ini. Dengan posisi ini sudah semakin jelas bahwa Indonesia adalah negara terkuat di Asia Tenggara dan salah satu yang terkuat di benua Asia. Lalu, siapa saja nih negara Asia Tenggara yang ada di bawah Indonesia? Di posisi kedua ada Vietnam dengan skor 0,2855. Di posisi ketiga ada Thailand dengan skor 0,3738. Di posisi keempat ada Singapura, negara kecil tetangga kita ternyata punya kekuatan dengan skor 0,4613. Sungguh salut dengan negara kecil ini. Dan yang terakhir, di posisi kelima besar di Asia Tenggara ada Filipina dengan skor 0,4811. Yang jadi pertanyaan, di manakah posisi negara tetangga kita, yakni Malaysia? Meski demikian, peringkat Global Firepower Index menjadi sorotan dari para pemerhati militer atau formiliter. Peringkat tidak dianggap serta-merta menunjukkan peta kekuatan sebenarnya dari militer sebuah negara. Lantaran beberapa aspek penting seperti modernisasi alutsista dan sebagainya tidak menjadi acuan utama. GPF ranking atau peringkat Global Firepower ini didasarkan pada potensi dan kapabilitas negara dalam menghadapi potensi jika terjadi sebuah perang. Didasarkan pada kekuatan darat, laut, dan juga udara. Termasuk juga di dalamnya peralatan dan sumber daya alam serta kekuatan ekonomi serta kondisi geografis yang tidak bisa dipisahkan dari kekuatan militer sebuah negara. Sehingga dianggap lebih menonjolkan aspek kuantitas dan bukan kualitas. Tapi ini masih menjadi perdebatan yang tiada akhir. Di samping itu juga termasuk potensi alutsista yang obsolete masih dihitung sebagai kekuatan utama satu negara yang dalam perang modern sudah tidak akan kompatibel melawan alutsista modern dengan teknologi yang jauh lebih canggih.
Dari sini makin bangga dong sama Indonesia yang setiap tahun semakin menunjukkan taringnya sebagai salah satu negara terkuat di muka bumi ini. Ingat, ada lebih dari 190 negara di dunia dan Indonesia saat ini di posisi terkuat ke-13 dunia dan akan semakin kuat di tahun-tahun mendatang. Wow, super bangga. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?